Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, selamat pagi. Apa kabar kalian pada pagi yang cerah ini? Semoga kalian tetap dalam kesehatan yang prima dan semoga kita senantiasa bisa beraktivitas seperti biasanya. Anak-anak yang berbahagia, kalau sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda kiamat, tentang hikmah beriman kepada hari kiamat, maka untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna itu? Ada yang masih ingat? Ini pelajaran Asmaul Husna sudah diajarkan mulai kelas 1, 2, 3 sampai 5. Sekarang kalian kelas 6 juga ada materi tentang Asmaul Husna. Pasti kamu bisa. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada berapa? Ada 99. Anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini kita hanya mempelajari 4 Asmaul Husna saja. Dari 99 kita hanya mempelajarinya 4 saja, yaitu pertama As-Samad, kemudian Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Apa itu As-Samad? As-Samad artinya adalah maha dibutuhkan, maha bergantung, maha tempat bergantung. Kemudian Al-Muqaddim, maha mendahului. Al-Muqtadir, maha kuasa. Al-Baqi, maha kekal. Tujuannya, semoga dengan pembelajaran pagi hari ini kita semua, kalian siswa-siswi SDN Srengseng 1 bisa memahami, bisa menghayati, bisa mengamalkan dan menteladani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Baiklah, kita awali dari As-Samad. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala memang tempat bergantung seluruh makhluk yang ada di jagat raya. Makhluk yang ada di alam semesta, seluruhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tempat bergantung. Allah dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Memang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah zat yang bisa berdiri sendiri, zat yang tidak membutuhkan zat lain. Beda dengan kita manusia sebagai makhluk, kita senantiasa membutuhkan yang lain, termasuk kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam hal apapun senantiasa kita diharapkan dan diharuskan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya, mohonlah pertolongan kepadanya, mohonlah hidayat, mohonlah petunjuk. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana kita menteladani As-Samad? Yaitu dengan cara banyak membantu yang lain, sehingga keberadaan kita dibutuhkan oleh yang lain. Ini contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita menteladani As-Samad, kita menteladani nama Allah As-Samad, zat yang dibutuhkan. Bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat agar bisa dibutuhkan kepada orang lain, oleh orang lain. Ini tentu
Kita harus ringan tangan membantu orang, ringan tangan menolong orang, sehingga orang sedikit banyak akan membutuhkan kita. Itu pengamalan dari As-Somad, Maha dibutuhkan. Kemudian berikutnya Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah Maha kuasa atau Maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas jagat raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan, Maha menentukan isi alam semesta. Semuanya berada di tangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berada pada dan bergantung pada penentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan Al-Muqtadir. Kita harus meyakini, kita harus mengimani hal itu. Kemudian bagaimana menteladaninya? Menteladaninya adalah kita harus mengembangkan potensi diri. Harus banyak belajar, harus banyak berlatih, sehingga apa? Sehingga kita banyak memiliki kemampuan. Dengan kemampuan kita bisa menentukan banyak hal dalam menjalani hidup ini. Itu jika kita ingin menteladani Al-Muqtadir. Allah Maha menentukan, Allah Maha kuasa. Selanjutnya adalah Al-Muqaddim. Allah Maha dulu. Allah mendahului jagat raya. Allah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu lebih jauh ada sebelum makhluk seperti kita. Memang Allah adalah Al-Awwal. Dia adalah yang zat yang pertama. Itu maksud Al-Muqaddim. Keberadaan Allah mendahului keberadaan yang lain. Kita harus mengimani, kita harus meyakininya bahwa Allah mendahului jagat raya. Kenapa? Karena memang dialah Al-Khaliq, dialah sang pencipta yang menciptakan makhluk yang ada di jagat raya, di alam semesta. Kemudian bagaimana kita menteladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muqaddim? Maka sepantasnya kita dalam hal apapun harus berada pada posisi terdepan. Masuk kelas harus lebih awal. Belajar harus lebih dulu sebelum yang lain belajar, kamu sudah belajar. Berbuat baik kamu harus yang pertama. Fastabiqul khairat, cepat-cepatlah kalian dalam berbuat kebaikan. Ini adalah contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari kita meneladani Al-Muqaddim. Allah Maha mendahului. Terakhir Al-Baqi. Allah Maha kekal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal istilah mati. Allah Al-Hayyul Qayyum, senantiasa hidup dan tidak ada batasnya. Lain dengan manusia. Manusia diawali dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Baqi, Maha kekal, tidak ada batas akhirnya. Kekal itu namanya tidak ada batas akhir, selama-lamanya. Jadi Allah adalah kekal. Itu kita harus yakin dan harus kita imani. Kemudian bagaimana mengamalkan dan menteladani Al-Baqi? Bahwa kita harus sadar bahwa hidup ini sementara. Bahwa kita harus sadar bahwa hidup ini tidak lama. Yang kekal adalah alam akhirat. Sebab itu kita harus bersiap-siap menuju alam akhirat. Dengan apa kita bersiap-siap menuju alam akhirat? Dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan baik, dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak kebajikan. Semuanya adalah bekal kita menuju alam akhirat yang abadi, sehingga kita di sana menjadi orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung,
orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia. Oke anak-anak yang berbahagia, demikian penjelasan singkat 4 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Semoga kalian bisa memahami, bisa menghayati, bisa meyakini, bisa mengimani, dan yang paling penting dari segalanya adalah semoga kita semua bisa menteladani nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.